Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua pada hari ini. Tentunya dalam keadaan sehat walafiat, dalam acara Tarhib Ramadan yang dipersembahkan oleh SDIT Ar-Rahmah Tukum Lumajang. Yang kedua, salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang setia dalam jalan Islam. Bapak Ibu sekalian serta anak-anakku yang dirahmati Allah, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan dan berbagi tentang tips sehat berpuasa selama pandemi COVID-19 saat ini terjadi. Sebagaimana kita ketahui bersama, tahun ini adalah tahun kedua kita berpuasa di tengah pandemi COVID-19 yang saat ini juga masih sedang berlangsung, dan tentunya kondisi ini adalah kondisi khusus di mana kita sebagai umat muslim harus tetap bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik dan juga menjaga diri agar terhindar dari wabah COVID-19. Bahwasanya kita harus bersyukur bahwa sampai saat ini Allah masih berkenan memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita tetap bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan sebaik-baiknya. Sehat ini tentunya modal yang sangat utama bagi kita seorang muslim agar bisa maksimal dalam menjalankan ibadah kita kepada Allah SWT. Bagaimana kita bisa tetap sehat gitu ya untuk berpuasa di tengah pandemi COVID-19 ini? Ada beberapa tips yang akan coba kami bagikan pada kesempatan kali ini sehingga nantinya Bapak Ibu sekalian serta anak-anakku bisa mencoba mempraktekannya agar ibadah dan puasanya tetap berjalan dengan sebaik-baiknya. Yang pertama adalah konsumsi makanan bergizi saat sahur dan berbuka puasa. Berbicara tentang konsumsi makanan yang bergizi ini adalah sesuatu yang perlu kita tata dan kita atur agar nantinya apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita bisa bermanfaat dan memiliki efek yang luar biasa terhadap energi kita untuk menjalankan ibadah puasa. Ada beberapa pilihan gitu ya ketika kita mencoba mengatur menu atau makanan yang seimbang dan bergizi yang baik untuk modal kita dalam beribadah puasa. Di antaranya adalah minum air putih yang cukup, kemudian konsumsi makanan-makanan yang manis ya, secukupnya untuk bisa menambah energi kita. Kemudian cukupkan konsumsi antara karbohidrat, protein, mineral, dan lain sebagainya gitu ya. Perlu kita ketahui bersama bahwa sumber utama energi kita adalah karbohidrat, tentunya dengan porsi yang seimbang yang cukup untuk tubuh kita, tidak berlebihan. Lalu pilihan kedua adalah selain karbohidrat adalah dengan protein. Protein ini memiliki kelebihan bahwa dia cukup bertahan lama di dalam tubuh kita dalam pencernaannya, pengolahannya, sehingga bisa mengurangi rasa lapar ketika kita sedang berpuasa. Tips yang kedua adalah cukupi kebutuhan air. Jadi sebagaimana yang kita ketahui bersama, kondisi normal tanpa kita berpuasa, kebutuhan air kita adalah sekitar 2 liter per hari. Itu untuk kebutuhan rata-rata orang dewasa dengan berat badan 50 kg. Tentunya dalam kondisi berpuasa kita tidak bisa serta-merta membagi 2 liter ini dalam kondisi saat berbuka dan sahur. Ada beberapa tips bagaimana kita bisa mengatur frekuensi minum kita, air putih kita, sehingga tetap bisa tercukupi sebagaimana kita saat tidak berpuasa. Kita bisa melakukannya dengan minum 1 gelas saat bangun tidur, kemudian 1 gelas setelah sahur, lalu 1 gelas setelah adzan maghrib gitu ya ketika kita berbuka puasa, lalu 1 gelas setelah makan buka puasa, lalu 1 gelas setelah sholat isya, 1 gelas setelah sholat tarawih, dan 1 gelas sebelum tidur. Total kebutuhan rata-rata kita akan bisa tercukupi sebanyak 2 liter air per harinya. Dan kondisi-kondisi khusus di mana mungkin kita dengan aktivitas yang berlebihan saat puasa, otomatis juga kebutuhan cairan juga meningkat, bisa Bapak Ibu perkirakan sehingga kita tidak mengalami dehidrasi atau kekurangan cairan saat berpuasa. Tips yang ketiga adalah kurangi asupan gula yang berlebihan. Memang dalam
sunnahnya ketika kita berbuka puasa disunahkan untuk memulai dengan manis-manis terlebih dahulu. Tentunya ini adalah manis yang menyehatkan ya. Antara kita bisa mengkonsumsi kurma saat takjil atau berbuka puasa sehingga bisa segera mengembalikan energi kita yang telah menahan puasa, menahan lapar selama 1 hari penuh. Nah, ini ada beberapa tips untuk mengingat kita akan mengurangi konsumsi gula. Kenapa? Karena gula ini satu sisi memang ada saatnya kita butuh, di satu sisi kita harus mengingat bahwasanya gula ini juga beresiko dan berbahaya buat diri kita. Dari Kementerian Kesehatan sudah membuatkan pengingat gitu ya. Ingat 415 sehari, artinya apa? Cukup 4 sendok makan gula dalam 1 hari, kemudian 1 sendok teh garam 1 hari, dan 5 sendok makan lemak. Ini ada proporsi yang dianjurkan dalam sehari kebutuhan kita, sehingga harapannya kebutuhan kita terpenuhi dan tidak ada kelebihan dalam penggunaannya. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi ingat, konsumsi gula ini juga selain membuat kita tidak sehat gitu ya, karena kalau berlebihan juga ketika puasa, ketika kita terlalu banyak konsumsi yang manis-manis akan membuat kita cepat merasa haus gitu ya, karena memang di situ kandungan gula juga meningkatkan kekentalan darah kita misalnya dan lain sebagainya. Tips berikutnya adalah lengkapi nutrisi dengan multivitamin. Jadi asupan multivitamin ini tentunya kita sesuaikan dengan kondisi kita. Jika kita memang sudah cukup terpenuhi asupan kita dengan makan makanan yang bergizi dan seimbang, insya Allah itu sudah cukup memenuhi kebutuhan multivitamin dan mineral kita. Akan tetapi ada kalanya ketika kita merasa mudah lelah, mudah pusing gitu ya, mungkin kita mengalami anemia atau kurang darah, disitulah kita perlu tambahan suplemen berupa multivitamin dan mineral. Bisa zat besi, bisa vitamin A, vitamin B, vitamin C dan lain sebagainya. Jadi perkirakan gitu ya, ketika kondisi kita memang sudah fit dengan asupannya seimbang, insya Allah kita nggak perlu vitamin. Bukan berarti sesuatu hal yang wajib ya, tapi ketika kita merasa aktivitas kita berlebihan dan asupan kita standar atau berkurang, maka di situ kita bisa berpikir memberikan multivitamin dan mineral untuk asupan tubuh kita. Yang selanjutnya adalah yang kelima, perhatikan kondisi kesehatan khusus. Bapak Ibu sekalian, puasa pada dasarnya adalah menyehatkan ya. Akan tetapi ada beberapa kondisi yang kita memang harus mempertimbangkan lebih dalam mengenai ibadah puasa kita. Terlebih apabila kita punya kondisi khusus, misal satu kondisi hamil, yang kedua kondisi kita memiliki sakit lambung atau gastritis, atau yang ketiga kita punya kondisi sakit diabetes mellitus, yang juga berisiko rawan mengalami penurunan kadar gula ketika kita berpuasa. Nah Bapak Ibu sekalian, mungkin yang akan saya soroti adalah mengenai sakit lambung gitu ya. Ketika kita memiliki kondisi sakit lambung, bukan berarti itu sebuah halangan bagi kita untuk berpuasa. Bapak Ibu bisa tetap berpuasa dengan tips-tips khusus yang bisa kita lakukan untuk mensiasati agar lambung kita tidak bermasalah ketika kita berpuasa. Yang pertama adalah kurangi makan makanan yang bisa mengiritasi lambung kita ya, makanan pedas, kemudian makanan yang asam, makanan yang banyak mengandung lemak dan lain sebagainya. Ada beberapa tips yang bisa Bapak Ibu baca di sini untuk mengurangi resiko meningkatnya asam lambung kita ketika kita berpuasa. Nah, bagaimana dengan kondisi hamil, kemudian dengan kondisi kita mengalami diabetes mellitus atau kencing manis? Bapak Ibu bisa konsultasi dengan dokter ketika memang ada kondisi-kondisi seperti itu yang kita miliki sebelumnya. Contoh ketika hamil, apakah memungkinkan untuk bisa berpuasa? Nah, kembali lagi pada kondisi fisik masing-masing. Apakah asupannya bisa terpenuhi selama puasa? Ya, tidak ada keluhan mual, muntah yang biasanya diikuti pada saat kondisi hamil muda, nah itu bisa disesuaikan. Demikian juga dengan kencing manis gitu ya. Orang-orang yang memiliki kencing manis yang riwayat suntik insulin gitu ya Bapak Ibu, itu benar-benar diperhatikan dosisnya dan penyuntikannya sehingga tidak terjadi penurunan kadar gula darah yang mendadak yang bisa menyebabkan pasien mengalami penurunan kesadaran. Tips berikutnya yang keenam adalah tetap upayakan bisa olahraga saat berpuasa Bapak Ibu sekalian. Olahraga ini tentunya kita sesuaikan. Ada beberapa hal yang harus Bapak Ibu pertimbangkan ketika kita akan berolahraga saat berpuasa tentunya. Jadi yang pertama, Bapak Ibu bisa tetap berolahraga gitu ya di masa Ramadan. Upayakan juga menjauhi kerumunan karena kita sedang masa pandemi, belum
lepas ya masa pandemi kita, jadi tetap hindari kerumunan, sebisa mungkin olahraga di sekitar rumah saja. Lalu perhatikan jenis olahraga yang Bapak Ibu pilih, jangan ambil yang terlalu berat. Ada beberapa pilihan, misal jogging gitu ya, aerobik atau bersepeda ringan, kemudian atau yoga, bisa Bapak Ibu lakukan di rumah ya. Kemudian pilih timing yang tepat juga, jangan saat mungkin lemas-lemasnya kita gitu ya, ketika kita berpuasa, misal di tengah hari gitu ya. Bapak Ibu bisa memilih waktu-waktu yang pas untuk kita berolahraga selama berpuasa. Yang pertama bisa setelah sahur gitu ya, dengan durasi kurang lebih 30 menit Bapak Ibu bisa beraktivitas ringan di rumah daripada tertidur gitu ya setelah sahur, atau bisa menggunakan detik-detik menuju buka puasa, 30 menit sebelum buka puasa. Mungkin buat ibu-ibu yang sedang memasak atau menyiapkan makanan, bisa diatur masak lebih dahulu sehingga bisa menyempatkan waktunya untuk berolahraga menjelang berbuka puasa. Tips yang selanjutnya yang ketujuh adalah tidur yang cukup. Pastikan Bapak Ibu sekalian dan anak-anakku sekalian gitu ya, tidur yang cukup artinya tidak kurang dan tidak berlebihan tentunya gitu, dengan asumsi bahwa kita mengalokasikan waktu untuk istirahat kita sehari adalah sekitar 6-8 jam kita mengistirahatkan tubuh kita. Apalagi kita sedang puasa, bisa dibagi dengan tidur siang gitu ya Bapak Ibu sekalian, sehingga tidak full di malam, sehingga kita bisa tetap malam hari bisa melakukan ibadah-ibadah yang lainnya dan tidak terlalu banyak untuk tidur. Nah tentunya tidur ini bisa kita atur polanya saat bulan puasa gitu ya. Malam hari mungkin bisa tidur lebih cepat sehingga kita bisa bangun lebih awal untuk melakukan sholat tahajud atau sahur ya Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian coba power nap ya, jadi sempatkan waktu beberapa menit di siang hari untuk tidur yang berkualitas sehingga kita bisa fresh ketika kita berpuasa. Kemudian perhatikan lingkungan tidur juga, kondisikan lingkungan sekitar rumah gitu ya, hindari dari suara bising, kemudian redupkan lampu sehingga tidur yang kita miliki sebagai sebuah istirahat untuk fisik kita bisa benar-benar berkualitas. Kemudian slide berikutnya, tips yang ke-8. Tips yang ke-8 adalah perhatikan kebersihan, tetap patuhi protokol kesehatan. Jadi Bapak Ibu sekalian, di awal tadi sudah saya sampaikan, kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19, tentunya kita tetap harus waspada dan menjaga diri kita dan keluarga kita dari terpaparnya virus COVID-19. Nah, pemerintah sudah mencanangkan gerakan 5M ya Bapak Ibu sekalian. Patuhi 5M. Yang pertama adalah tetap memakai masker. Bapak Ibu sekalian ketika keluar rumah, pergi berbelanja misalnya, kemudian atau ke kantor atau mengantar anak-anak sekolah, tetap upayakan masker tetap dipakai. Masker Anda melindungi Anda dan sekitarnya. Demikian juga masker saya melindungi saya dan sekitar kita. Yang kedua, tetap upayakan hand hygiene. Rajin mencuci tangan dengan langkah-langkah sudah ditetapkan, bisa menggunakan sabun dan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer yang tanpa bilas. Upayakan ini tetap kita lakukan entah ada pandemi atau tidak, karena memang ini adalah perilaku hidup bersih dan sehat yang bisa kita gunakan dalam dan kita aplikasikan untuk kehidupan kita sehari-hari. Yang berikutnya adalah tetap jaga jarak, kita hindari kerumunan, terutama di tempat-tempat yang ramai dan banyak orang, karena kita tidak tahu bisa jadi virus itu bisa memapar pada diri kita dari pintu manapun. Lalu kemudian membatasi mobilitas dan interaksi, jangan terlalu banyak-banyak kita bepergian. Memang sebaiknya kita tetap menjaga diri kita dan keluarga kita, sebisa mungkin menghindari bepergian atau pergi yang keluar kota yang kita tidak tahu kondisi di sana, sehingga kita bisa terhindar dari paparan virus COVID-19. Tips yang ke-9, coba kita susun jadwal ya Bapak Ibu sekalian ya. Bagaimanapun juga Ramadan ini adalah bulan yang mulia, bulan yang banyak sekali Allah berikan manfaat dan kebaikan buat kita, dan tentunya kita berlomba-lomba untuk bisa mencapai maksimal ibadah-ibadah kita. Dan tentunya bagaimana biar fisik kita tetap sehat dan seimbang gitu ya, maka kita harus membuat jadwal yang tertib dan rapi sehingga kita bisa mengatur mana prioritas dari ibadah-ibadah kita yang harus kita laksanakan selama Ramadan, dan kita kurangi hal-hal yang bisa hal-hal yang bisa menyerap energi kita dan kita gunakan yang untuk yang prioritas gitu ya. Jadi susun skala prioritas, buat jadwal aktivitas selama Ramadan, bagi waktu istirahat, bekerja dan aktivitas yang lainnya, sehingga kita tetap bisa produktif sekaligus banyak mendapatkan porsi waktu dan energi kita untuk beribadah di bulan Ramadan. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian dan anak-anakku,
lakukanlah hal-hal yang disenangi selama Ramadan ini, dan tentunya harapan kami hal yang disenangi ini adalah sebuah bentuk ibadah-ibadah kita yang bisa juga menghasilkan pahala-pahala buat kita semua gitu, kebaikan-kebaikan buat kita semua. Libatkan keluarga sekitar kita gitu ya, untuk kemudian bersama-sama beraktif membuat hal-hal menjadi lebih menyenangkan untuk kita jalani bersama gitu ya. Kontrol emosi kita, cobalah hal baru, bagaimanapun juga psikis dan mental kita sedikit banyak terpengaruh oleh kondisi pandemi, sehingga kita bagaimana mengelolanya sehingga tetap bisa maksimal dalam beribadah. Kemudian libatkan anggota keluarga, sapa dan silaturahim dengan tetangga, berbagi dengan tetangga, sehingga kita bisa melakukan hal yang disenangi walaupun kita sedang dalam kondisi pandemi dan berpuasa. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, mungkin itu tips dan beberapa saran yang coba kami bagikan pada kesempatan kali ini tentang sehat berpuasa selama pandemi COVID-19. Besar harapan kami semoga tips tadi bermanfaat buat kita semua, dan mudah-mudahan kita semua oleh Allah SWT senantiasa diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya dan dengan hasil yang optimal buat kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.